Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Apa kabar guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua dan diberikan rezeki sampai dengan 7 turunan. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga ditambah-tambahkan rezeki kepada kalian semua. Kali ini kita disuguhkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana Pak Jokowi dalam pernyataannya mengatakan bahwa hubungannya ke depan dengan Ibu Megawati akan baik-baik saja. Dan setelah dikonfirmasi kembali oleh wartawan kepada beliau di Solo, mau tahu jawabannya? Mari kita tonton saja videonya. Memanasnya hubungan Jokowi dengan PDIP usai merespon pernyataan bahwa ada utusan yang meminta untuk tidak memecat Jokowi, coba diredam Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan meminta semua pihak untuk menahan diri. Puan juga meminta polemik disudahi, terlebih ini bulan Ramadan. Sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif. Dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna. Kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Pak Jokowi izin menanyakan juga apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan dengan Ibu Megawati. Ini kan sudah bertemu dengan Ibu Puan. Apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan lanjutan dengan Ibu Megawati sebagai bentuk rekonsiliasi dengan PDIP setelah bertemu dengan Ibu Puan setelah ini? Hubungannya hangat Pak antara Pak Jokowi dengan PDIP. Hubungannya memang hangat betul. Memang hangat. Dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Antara Pak Jokowi dengan Bu Puan ada maksud tertentu nggak? Kira-kira untuk menengahi, karena kan di publik ada gambaran Pak Jokowi dengan Ibu Puan tidak baik-baik saja. Dengan PDIP khususnya. Ya bagaimanapun juga saya pikir adalah suatu kebutuhan bagi kita semuanya, bagi bangsa ini, untuk melihat para tokoh-tokoh bangsa bisa mempergunakan lifespan yang masih dimiliki, sisa perjalanan hidup yang masih ada, energi yang masih ada, untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa. Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas, perbedaan-perbedaan baik yang sekecil maupun sebesar apapun. Itu harapan bagi kita semuanya. Dan itulah merupakan, saya pikir, tugas kita bersama. Saya kebetulan mengenal baik kedua tokoh kita yang kebetulan hadir pada hari ini. Berulang kali saya katakan Puan saya anggap sebagai ponakan saya dalam referensi perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama. Pak Jokowi sama aja. Beliau memang jelas didukung dari tempat ini sebagai calon presiden dan menjadi presiden 10 tahun. Kalian juga bisa memahami ada dinamika perjalanan di antara Pak Jokowi bersama dengan Nasdem, bersama dengan saya. Ada dialektika, ada dinamika, ada kesalahpahaman, atau ada hal-hal prinsip yang barangkali belum ditemukan. Tapi sekali lagi, begitu kita melihat ada kepentingan yang lebih absolut di atas segala kepentingan yang kita miliki, yaitu kepentingan bangsa, saya pikir itu yang kita butuhkan. Ditemui awak media di kediamannya, Jokowi hanya diam saat disinggung adakah kemungkinan islah dengan PDIP. Terkait pertanyaan tersebut, Jokowi tidak menjawab, namun justru balik bertanya bahwa siapa yang memulai terlebih dahulu. Apakah ada rencana islah dengan PDIP? Tuh yang memulai itu siapa? Kita nggak ada apa-apa. Memang tidak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah.
Sebelumnya hubungan Jokowi dan PDIP sempat memanas pada tahun 2024 lalu. PDIP secara resmi memecat Jokowi sebagai kader partai karena telah melakukan pelanggaran. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Jokowi dan Puan duduk satu meja dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. Dalam meja itu duduk juga Sekjen Partai Nasdem Hermawita Slim dan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Dalam kesempatan ini Jokowi sekaligus menjawab pertanyaan awak media soal hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Jokowi, hubungan dirinya dan Puan masih terjalin hangat dan yakin hubungan dengan Megawati ke depan akan baik-baik saja. Sudah ada tanda-tanda damai ya? Betul. Kalau kita lihat ini Partai Nasdem membuat suasana adem ya bagi Jokowi dan juga PDIP. Kita simak berikut pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Hubungannya emang hangat betul. Emang hangat. Dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Soal ucapan Pak Jokowi yang harmonis, menurut saya itu juga pernyataan yang normatif. Tapi kan kita lihat Pak Jokowi kan sering menyampaikan, tapi yang beliau lakukan kan berbeda. Kata orang-orang kan sen kanan belok kiri ya. Bicara soal harmonis, tapi kan di belakang juga terlihat seperti yang berbeda ya. Ucapan-ucapan dari Pak Jokowi. Dan kita ngelihatlah kasus dari banyak sebelumnya seperti misalnya waktu itu menolak pencapresan Gibran ya kan. Ternyata di balik itu sangat aktif ya. Kalau kita membaca misalnya laporan majalah Tempo dan bocor halus ya. Jadi ya mohon maaf PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri sudah tidak percaya lagi dengan ucapan-ucapan manis dari Pak Jokowi ya. Dan itu juga sudah menjadi sikap resmi partai. Di situ ada pemecatan pada Jokowi ya dan 26 anggota yang lain. Tetapi kalau menurut kami secara personal ya apa yang ditunjukkan oleh Mbak Puan ya kami tidak ada persoalan. Orang diundang namanya buka puasa, kemudian juga kita harus misalnya dalam suasana Ramadan harus menghindarkan konflik, iya. Tapi pada kasus yang lain, misalnya pembelaan kepada Sekjen PDI Perjuangan, ya yang saat ini dikriminalisasi dengan kasus hukum, ya kami juga harus mengatakan fakta dan juga memberikan keyakinan yang kami miliki bahwa kasus ini terkait dengan politik dan khususnya pemecatan Jokowi, begitu. Kami seperti kata Pak Jokowi, ya yang terakhir nih semalam itu Pak Nasdem itu. Jadi kalau pemimpin itu kompak, rukun, harmonis, ya itu rakyat itu senang. Tapi kan kesannya katanya nggak tulus. Ya, rakyat itu senang dan itulah semua publik bisa melihat. Itulah yang dipraktekkan Pak Jokowi selama puluhan tahun sehingga rakyat mencintai Tapi dia. Tapi setuju gak dengan kata Bang Guntur kalau Pak Jokowi itu selalu memakai tangan orang lain untuk memukul? Ya itu kan persepsi, itu kan pendapat, sah-sah saja. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi ini, ya saya merespon beliau ini juga, kekuatan Pak Jokowi itu adalah dia itu di rakyat, dicintai rakyat. Ketika siapapun yang menolak itu, mendinai itu, menafikan itu akan rugi sendiri. Makanya ketika Pak Jokowi kembali statement, ayo harmonis, rukun, kompak, kemudian masih ada pihak-pihak yang terus memainkan peran mencoba membangun narasi-narasi yang menyerang, ya nanti menurut saya sih akan rugi sendiri. Dan kalau kita ngelihat Jokowi ini kan memang kalau memukul itu nyilih nabok nyilih tangan. Kalau mukul tuh selalu meminjam tangan orang lain. Misalnya soal permintaan terkait dengan 3 periode. Itu kan orang-orang sekitarnya aja yang disuruh menyampaikan kepada publik ya. Dan itu sudah kita dengar lah secara umum. Nah,
dalam kasusnya Mas Hasto ini ya kami melihat ada dugaan juga di situ, ada permainan juga. Ya paling nggak pengaruh dari Pak Jokowi terkait dengan misalnya kalau kita bicara pengangkatan komisioner KPK yang masih terhubung dengan Pak Jokowi, komisioner KPK yang baru ini. Karena kami lihat tanggal 20 baru dilantik, tiba-tiba 20 sore sudah gelar perkara kasusnya Mas Hasto. Ini kan menurut kami keanehan yang luar biasa ya dalam konteks kasusnya Mas Hasto. Nah, oke teman-teman, kita udah tahu ya bagaimana pernyataan seorang Pak Jokowi yang baru satu malam sudah langsung berbeda. Ya, seperti yang disampaikan tadi dalam tontonan kita, sen kiri tapi belok kanan. Ya, apa yang dinyatakan tetapi yang dilakukan yang lain, justru sebaliknya. Ya, harusnya apa yang kita bilang, apa yang kita katakan, ya itu kita lakukan. Ya, itu yang diharapkan warga ya. Ya, oke teman-teman, jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan yang lain, tolong tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.